Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masna dengan NIM 09105804200011. Kelas A Administrasi Publik semester 6. Nah, yang pertama yaitu pengertian administrasi publik. Kata administrasi dapat diartikan juga sebagai proses, kegiatan, tata usaha, dan pemerintah. Nah, administrasi juga dapat dikatakan sebagai segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama antara kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, administrasi publik memusatkan perhatiannya pada kerjasama yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, administrasi publik juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam institusi atau organisasi yang bersifat publik. Nah, yang kedua yaitu pendekatan dalam administrasi negara. Yang pertama menurut Maurice Speer. Yang pertama, pendekatan matematika. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia. Yang ketiga, pendekatan sumber daya umum. Nah, yang kedua, pendekatan dalam administrasi menurut Prestos. Yang pertama, pendekatan institusional. Yang kedua, pendekatan struktural. Yang ketiga, pendekatan perilaku atau kebiasaan. Yang keempat, pendekatan pasca perilaku. Nah, yang ketiga, pendekatan administrasi menurut Thomas J. Delphi. Yang pertama, pendekatan manajerial. Yang kedua, pendekatan psikologis. Yang ketiga, pendekatan politik. Dan yang keempat yaitu pendekatan sosiologi. Nah, kemudian ada pun pendekatan menurut C.L. Sharma. Yang pertama yaitu pendekatan proses administrasi. Yang kedua, pendekatan empiris. Yang ketiga, pendekatan perilaku atau kebiasaan manusia. Yang keempat, pendekatan sistem sosial. Yang kelima, pendekatan matematika. Dan yang keenam, pendekatan teori keputusan. Nah, adapun pendekatan yang diajukan oleh Gordon yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Nah, studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh tiga hal, yakni ilmu politik, pandangan nasional mengenai administrasi, dan gerakan manajemen ilmiah. Nah, yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Nah, aspek perilaku dalam administrasi publik dapat didekati dengan dua cara. Yang pertama dengan menerima paham bahwa behaviorisme muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan tradisional. Nah, sehingga nilai ilmiah dari administrasi publik dapat ditingkatkan Keduanya beranggapan bahwa behaviorisme atau paham perilaku hanya merupakan pengembangan dari pendekatan tradisional. Dengan kata lain, behaviorisme diterjemahkan sebagai salah satu pendekatan yang berorientasi pada pengembangan manajemen ilmiah agar manajemen menjadi lebih ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan pembuatan keputusan. Nah, berbeda dari pandangan tradisional dan perilaku, pendekatan pembuatan keputusan dalam administrasi publik memandang organisasi sebagai suatu unit yang penuh dengan situasi pembuatan keputusan, di mana administrator berfungsi sebagai pembuat keputusan. Nah, yang keempat yaitu pendekatan ekologis. Nah, pendekatan ekologis dalam administrasi publik membahas hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal dan internal, serta dengan kekuatan-kekuatan yang menentukan perubahan, interdependensi atau saling ketergantungan. Pendekatan ekologi dipinjam dari biologi yang telah lama mengkaji hubungan mutualistis atau hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Serta pendamping pendekatan ekologis adalah sosiologi. Nah, menurut Galdan 1982 menunjukkan 7 kekhususan administrasi negara. Yang pertama yaitu kehadiran administrasi publik tidak bisa dihindari. Yang kedua yaitu administrasi publik mengharapkan kepatuhan. Yang ketiga yaitu administrasi publik mempunyai prioritas.
Yang keempat, administrasi publik mempunyai kekecualian. Yang kelima, manajemen puncak administrasi adalah politik. Yang keenam, penampilan administrasi publik sulit diukur. Yang ketujuh, lebih banyak harapan yang diletakkan pada pundak administrasi publik. Adapun identifikasi administrasi negara menurut Gerald C. Childen, yang pertama identifikasi administrasi pemerintahan, yang kedua identifikasi organisasi publik, yang ketiga identifikasi orientasi sikap administrasi, yang keempat identifikasi proses yang bersifat khusus, yang kelima identifikasi aspek publik. Nah, yang kedua yaitu administrasi negara tidak bisa diidentifikasi hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut. Yang pertama administrasi pemerintahan, yang kedua organisasi publik, yang ketiga sikap administrasi, dan yang keempat proses yang bersifat khusus. Nah, 5 identifikasi mengandung unsur-unsur yang bersifat umum, yakni administrasi negara menunjukkan aktivitas komunal yang diorganisasikan secara publik dalam arahan politik dan beroperasi berdasarkan kaidah-kaidah publik.